Untuk acara selanjutnya, khutbah wadah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Salam, Kiai Haji Dr. Anas Samsuri Jamal Al-Waqf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu ala dini kullih. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, dan anak-anakku santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Modern Nurul Salam, khususnya santriwan dan santriwati santri kelas 6 yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kenikmatan iman dan Islam kepada kita bersama sampai saat ini dan semoga sampai akhir hayat kita nanti. Salawat serta salam semoga atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan semua yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Santriwan dan santriwati santri akhir kelas 6 yang saya cintai, dan bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang terhormat, dalam pertemuan khutbah wadah ini tiada hati seorang beri kesan dan kenangan yang mendalam selama hayat di kandung badan. Anak-anakku santriwan santriwati kelas 6 yang saya cintai, kalian telah hidup di bawah panji-panji Pondok Pesantren Modern Nurul Salam selama beberapa tahun yang lalu, 4, 5 tahun, 6 tahun, masa yang dapat anak-anakku telah tekuni menuntut ilmu, patuh kepada pimpinan, taat terhadap disiplin, serta ikut berkecimpung dalam kancah perjuangan pesantren dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Sekian lama telah bergaul dalam suasana kekeluargaan, ukhuwah Islamiyah dengan aneka nasib seperjuangan, seiring sejalan setujuan berjuang mewarisi langkah derap Rasulullah SAW untuk menuju mardhotillah. Kini kita akan berpisah. Anak-anakku akan pergi, namun hakikatnya itu hanyalah lahiriah belaka. Dalam hati sungguh anak-anakku tak dapat kulupakan. Wajahmu tetap terbayang, gerak-gerikmu selalu diperhatikan. Selama cinta telah terpadu dengan jalinan ikhlas, kita dapat berbicara setiap saat. Sekarang telah tiba saatnya dalam kesempatan ini, suasana yang penuh perasaan haru bercampur doa serta harapan bagi saya atas nama pribadi dan atas nama guru-gurumu menyampaikan nasihat, pesan dan harapan. Mudah-mudahan tak mudah terlupakan di sepanjang zaman. Anak-anakku sekalian, telah banyak kiranya selama anak-anakku berada di pesantren ini nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan bapak-bapak gurumu dan ibu-ibu gurumu yang telah disampaikan kepadamu untuk diamalkan dan dipedomani untuk bekal hidupmu. Dan telah banyak pula suasana yang telah anak-anakku alami, bimbingan yang telah anak-anakku rasakan. Demikian pula contoh-contoh baik atau uswatun hasanah
yang telah anak-anakku lihat untuk diamalkan. Anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, arahkan pandanganmu ke masa yang akan datang. Namun menengoklah sejenak ke masa yang silam, 4, 5, 6 tahun yang silam. Buatlah suatu catatan sejarah hidupmu secara jujur. Bekal apa yang anak-anakku bawa ke pesantren ini? Ilmu apa yang anak-anakku bawa ke pesantren ini? Pengalaman apa yang anak-anakku miliki di saat itu? Dan kemudian renungkan pula, didikan apa, pengajaran apa, dan pengalaman apa yang anak-anakku miliki sekarang? Cukup jawablah di batinmu. Kemudian bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, ilmu, dan pendidikan serta pengalaman yang telah terpatri di jiwa anak-anakku sekalian, di mana insya Allah anak-anakku akan bertolak dari sana meraih tercapainya cita-cita dengan mujahadah untuk menuju kesuksesan yang gemilang di dunia dan akhirat. Anak-anakku yang kusayangi, bosankah anak-anakku di pesantren ini? Bosankah kamu kepada kami guru-gurumu? Bosankah guru-gurumu kepada kamu sekalian? Sebagai seorang tua yang tak bosan kepada anaknya, sebagai seorang yang cinta tak akan merasa bosan kepada yang dicintainya. Dan betapapun orang tua mendidik anaknya yang kadang-kadang membentaknya dan memukulnya kadang-kadang, sehingga membuat anak menangis. Kemudian si anak itu berhenti menangis serta mendekati orang tua minta dikasihani. Bagaimana perasaan orang tua? Begitulah perasaan kami guru-gurumu kepada anak-anakku semua. Semoga anak-anakku pun dapat menimbang rasa dan mengimbangi perasaan kami tersebut. Anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, hati-hatilah kamu hidup di masyarakat luas. Kenalilah dirimu lebih dahulu, ketahuilah ukuran dirimu, kemudian sesuaikanlah dengan masyarakat. Gunakanlah diri pribadimu untuk maksud-maksud yang baik dan terhormat, suci dan berharga. Dengan sikapmu yang demikian, tanpa kamu minta, orang akan menghargai diri pribadimu. Tetapi jangan sekali-kali kamu minta dihargai dengan angkuh, sombong, dan jual mahal. Jangan diharap dengan sikapmu yang begitu akan mendapat kehormatan atau penghargaan, bahkan akan mendapatkan sebaliknya. Hanya nilai kerendahan budilah yang lebih dahulu akan engkau dapat. Jangan aksi dulu, jangan merasa super, jangan merasa mabuk pangkat, gila kedudukan, jangan minta dihormati, tetapi jadilah orang yang dihormati atau orang yang terhormat. Pasti orang lain akan menghormatimu dengan sendirinya tanpa diminta. Hargailah dirimu dengan menempatkan pada tempat yang terhormat, dan selalu jagalah setelah itu agar engkau tak tergelincir lembah kenistaan di tempat yang kotor, rendah, dan hina. Sebab tidak sedikit jumlah manusia yang karena terjatuh namanya, prestasi dan prestisenya tak dapat bangkit kembali karena telah luntur namanya, telah mendapat predikat orang yang tak baik. Ingatlah selalu, engkau semua harapan bangsa, tumpuan masyarakat, dan kader-kader yang diharapkan dapat tampil dengan meyakinkan dalam segala nada juang. Ingatlah pada dadamu semangat membara, pada pundakmu amanat umat, pada tanganmu kekuatan bangsa. Janganlah mengkhianati amanat ini. Optimislah selalu, jangan pesimis, dan jangan mengingat selalu harga diri agar tidak mudah terdampar ke tepi jurang. Ukur sendirilah kemampuanmu. Jangan aksi dulu, orang hidup pasti tahu diri. Jangan minta sama rata. Anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, berapa banyak kawanmu selagi duduk di kelas 1? Tidak banyak yang sampai ke batas, meskipun sebabnya berbeda-beda. Ada yang karena akalnya atau akliyahnya,
ada yang karena budi pekertinya, ada yang karena tidak tahan disiplin, ada yang karena materi, ada yang karena tekanan dan suasana keluarga. Kami menghargai mereka itu meskipun hanya sampai 1 tahun atau lebih di pesantren Pondok Nursalam ini, tetapi saya sangat menghargai dan ikut bersyukur sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas inayahnya anak-anakku sampai ke batas yang direncanakan ini setelah bermujahadah nafsan wa nafisan. Oleh sebab itu kami tekankan, kamu betul-betul berharga, maka hargailah dirimu, tetapi jangan minta dihargai. Andai kata ada yang mendapat ijazah yang cukup mentereng dari kami atau dari yang lainnya, maka hendaknya jangan mabuk ijazah atau merasa terlalu lebih dari yang lain-lain, hanya berpusat pada dirimu saja. Sekiranya seorang telah ternoda pribadinya, merosot akhlak budinya, rendah nilai kecakapannya, maka ijazah atau syahadah tidak akan mengangkat dari kerendahan dan kemerosotannya itu. Bahkan ijazah atau syahadah itu dapat ternoda karenanya. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, tanda hidup ialah bergerak, tumbuh dan berkembang. Inilah fitrah atau tabi'i. Tak bergerak, tak tumbuh dan tetap dinamakan mati. Kepada manusia dikatakan pasif, statis atau mabni. Dengan berusaha memperkembangkan diri, manusia dapat maju mencapai tujuan hidup yang baik dan sukses. Kita kenal dalam sejarah, baik sejarah dalam negeri ataupun luar negeri, akan orang-orang besar yang asalnya hanya keluaran sekolah dasar saja. Contohnya Thomas Alva Edison umpamanya, hanya beberapa bulan saja duduk di bangku sekolah. Pejuang Raden Ronggo Warsito hanya belajar sendiri di pesantren Salafiyah. Buya Hamka dengan belajar kepada kedua orang tuanya. Mereka menjadi orang besar dan berjasa karena perkembangannya dalam masyarakat. Maka kalau anak-anakku mau mengikuti jejak orang-orang maju, hal itulah yang selalu saya damba-dambakan. Selalu saya idam-idamkan. Para orang tuamu, guru-gurumu sangat senang bila anak-anakku semua ini melebihi gurunya dalam ilmunya dan lainnya. Bekal yang ada padamu sekarang ini, buatlah modal dasar, buatlah batu loncatan, dan jadikanlah kunci pembuka almari yang penuh dengan kitab-kitab tentang ilmu-ilmu agama maupun pengetahuan umum. Kemudian mulailah dari dirimu, seperti sabda Rasulullah SAW, ibda binafsik. Mulailah dalam hal yang baik itu dari dirimu sendiri. Tak usah menunggu perintah, tak usah menunggu instruksi. Bekalmu yang sekarang kau miliki itu ibarat bibit benih unggul tahan wereng yang akan kau taburkan di bumi Tuhan yang subur ini. Dengan cara duduk di bangku, di muka dosen, di muka kiai dan guru, dengan berdiri di depan murid-murid di kelas, dengan membaca majalah-majalah atau koran, dengan bergaul di masyarakat dengan berbagai lapisannya, dengan menekuni mengkaji ilmu di kitab-kitab klasik atau kitab-kitab kuning dan lain-lainnya, dengan berdakwah ke sana kemari dengan persiapan yang sempurna, dengan berkarya tulis dalam berbagai pengalaman dan lain-lainnya. Masih banyak lagi yang dapat anak-anakku lakukan. Bukan duduk di perguruan tinggi saja ilmumu akan bertambah. Duduk dalam majelis-majelis masyarakat ramai pun, di surau atau di masjid-masjid pun ilmumu akan bertambah. Mengajar berdiri di muka murid sangat besar artinya. Kalau biasanya kamu hanya bertanya, kini engkau akan ditanya oleh murid-muridmu sebelum engkau ditanya oleh Tuhanmu. Apabila engkau ditanya gurumu, dapat saja tidak menjawab atau dengan coba-coba menjawab, kalau benar atau kebetulan benar.
Tetapi tidak demikian halnya dengan guru ditanya muridnya. Engkau akan ditanya murid-muridmu, maka engkau harus menguasai penuh dan paham benar dengan segala masalah yang engkau hadapi. Masyarakat terdiri dari pelbagai golongan dan tingkatan. Ke tingkat mana dan golongan apa engkau bergaul, engkau akan mendapat ilmu dan hikmat, asalkan engkau pandai-pandai bergaul dan pandai-pandai menggunakan kesempatan untuk menambah isi dadamu. Bacalah kitab-kitab, buku-buku besar maupun kecil, dengan bahasa asli maupun terjemahannya yang telah dikarang oleh para ulama. Cerdas literatur buku-buku yang kau pelajari agar tercapai dan yakin kepuasan dalam menggali kandungan ilmu di dalamnya. Itu semua termasuk thalabul ilmi. Dengan usaha memperkembangkan diri, manusia dapat maju mencapai tujuan hidup baik dan sukses. Maka cintailah ilmu, karena ia adalah mustika yang utama. Harapanku semoga anak-anakku bergerak, hidup dan berkembang dalam segi-segi yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku santri kelas 6 yang saya cintai, di manakah anak-anakku akan pilih harus di mana dan kapan beramal mengamalkan ilmunya? Dimanapun bisa jadi. Jangan pilih-pilih tempat dan menentukan waktu untuk beramal. Tempatnya di bumi Allah pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya, di kampung, di desa, di kota, di lembah gunung, di mana saja ada makhluk yang mendiaminya, anakku bisa beramal. Jangan segan menjadi imam di surau atau di musola yang kecil. Jangan tidak bersemangat dalam memberikan penerangan serta keterangan di hadapan khalayak yang sedikit, serta tak nampak pula corak bajunya. Siapkanlah bacaan sebaik-baiknya. Siapkan apa yang akan engkau sampaikan dalam pengajian-pengajian atau pertemuan-pertemuan. Jangan asal berani yang hanya memilih mata pelajaran yang ringan dan mudah saja. Pilihlah yang agak berat, tetapi engkau dapat, itu akan lebih menguntungkan dirimu. Karena dengan demikian akan menjadi pendorong untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan pelajaran sebelum berdiri di muka kelas, di muka murid. Kalau mengajarkan sesuatu yang salah, maka berarti meninggali atau meninggalkan jariyatu su'atu, peninggalan yang salah. Sebesar kepayahanmu dan kesungguhanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, jika kiranya anak-anakku diserai atau dipilih sebagai pemimpin di masyarakat, hendaklah engkau memimpin dengan cara yang baik, menurut pendapat dan pengetahuan yang benar. Utamakan musyawarah dan mufakat, penuh hikmah dan mardodilah hasanah, dan mau itu hasanah. Pandai-pandailah bergaul dengan masyarakat, hormatilah yang tua, sayangilah yang muda. Hormatilah pendapat orang lain, tidak menonjol-nonjolkan pendapat sendiri. Ajaklah mereka kepada kebaikan sesuai dengan bahasa dan ukuran otak mereka agar dapat diterima dengan baik. Kalau kamu menjadi orang yang dipimpin, tanyakan bagaimana cara dan jalannya. Kiranya sesuai, jalankan dan turunkanlah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Namun apabila merasa perlu tentang sesuatu perbaikan atau sesuatu perubahan, tentu boleh mengusulkan atau mengemukakan pendapat dan fikirkan dengan cara yang baik. Kalau usulanmu diterima, syukurlah. Jika tidak, bijaksanalah dan tetap ikhlas. Jangan mudah menentang mentah-mentah akan kebijaksanaan pimpinanmu. Dalam hal ini bebas berpikir untuk dapat meletakkan diri dengan pertimbangan suci, ikhlas, jauh dari pengaruh dendam dan emosi yang menuruti hawa nafsu sendiri.
hindarilah perpecahan, jangan sampai khatamallahu ala qulubikum, menjual prinsip, menjual agama karena kedudukan, karena keduniaan. Dalam masyarakat di mana anak-anakku berada, hendaklah pandai-pandai meletakkan, melaraskan, menyesuaikan, serta membawa diri. Dengan demikian maka akan berhasil usahamu dalam menunaikan kewajibanmu. Banyak orang pandai atau pintar tetapi gagal dalam menjalankan usahanya disebabkan karena kurang bijaksana dan kurang cerdik. Hendaklah anak-anakku dapat meletakkan sesuatu pada tempat yang amat kuharapkan. Jadilah anak-anakku perekat umat. Santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, kita sebagai khalifah di atas bumi ini sesuai dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala menjalankan amanat mengelola dunia dan kehidupan. Modalnya adalah iman, takwa, ilmu. Maka kenalilah benar-benar siapa lawan, siapa pula kawan. Dunia tahu, masyarakat pun melihat segala tingkah lakumu, budi pekertimu. Harapanku janganlah sekali-kali khianat karena kedudukanmu. Hati-hatilah jangan sampai karenanya berani kafir atau mengumbar nafsu, angkara murka, tak kenal batas, tak tahu arah, juga tujuan, hilang prinsip. Masalah khilafiyah dan furu'iyah sudah dibahas dan ada sejak 1500 tahun yang lalu, yang silam, dan nanti masih, dan anakku masih membesar-besarkan atau menghebohkan masalah tersebut, berarti ketinggalan 15 abad yang lalu. Anak-anakku santriwan santriwati kelas 6 yang saya cintai, anak-anakku jangan mudah terpesona, tergiur oleh 3 perkara yang sangat peka terhadap kemanusiaan. Berhati-hatilah berhadapan dengan harta, tahta, wanita atau pria, karena 3 perkara ini sangat banyak menyesatkan dan sering menjerumuskan manusia. Bisa-bisa dengan 3 perkara ini manusia menjadi buas, kejam, pemabuk, penjudi, pembunuh, bahkan dapatlah seseorang itu akibat terpedaya, tergila-gila kepada 3 perkara tersebut, tega membunuh orang tuanya sendiri, membunuh saudara sekandung sendiri. Jagalah namamu baik-baik, tetapi jangan sekali-kali mencari nama. Betapa banyak manusia tersungkur, jatuh dan tak bangkit kembali karena luntur namanya. Ingat, kepercayaan umat kepada dirimu serta amanat masyarakat atas pribadimu. Amanat jangan dikhianati. Di mana anak-anakku berada, jadilah orang yang berjasa tanpa mengharap-harap dan balas jasa. Jagalah pengharapan masyarakat kepada dirimu serta pengharapan umat kepada pesantren modern Nurul Salam ini, dan termasuk kepada guru-gurumu. Kepercayaan umat dapat dijadikan kapital pokok sampai sekarang ini. Pegang teguhlah etika dan sunnah-sunnah pondok pesantren modern Nurul Salam. Sungguh satu kenyataan yang tak dapat kamu kelabui, mata dunia berada di hadapanmu. Santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, sekarang banyak orang-orang pandai, sarjana-sarjana dan berbagai macam dengan berbagai macam titelnya, sampai-sampai inflasi. Tercatat puluhan ribu sarjana menganggur, dan yang memegang kekuasaan memperoleh kedudukan banyak yang tidak jujur, banyak yang korupsi, yang akhirnya hancur terpelanting karenanya. Masyarakat akan menilai, yang dinilai bukanlah ijazahmu, bukan titelmu atau pangkatmu atau kedudukanmu, tetapi budi pekertimu, akhlakmu, karaktermu, kolbun salimunmu. Dalam saringan masyarakat akhirnya yang lulus ialah ijazah akhlakmu. Maka yang sangat kami harapkan, hendaklah anak-anakku tetap menjadi manusia yang berkarakter,
memiliki akidah sofiyah, dedikasi dan berkepribadian muslim yang sejati. Anak-anakku santriwan dan santriwati kelas 6 yang saya cintai, ikatan kekeluargaan dengan Pondok Pesantren Modern Nurul Salam hendaklah benar-benar menjiwa, terutama dalam hati sanubari. Pesantren ini milik kita bersama dan umat Islam khususnya, dan khususnya terletak di bahu para alumninya. Di mana saja anak-anakku berada, hendaknya memiliki tanggung jawab terhadap kelangsungan dan kesinambungan hidup pesantrenmu sebagai alma matermu. Ukhuwah Islamiyah harus terjalin lahir dan batin antara sesama alumni pesantren modern Nurul Salam. Kami titipkan pesantren ini kepadamu di mana saja kamu berada. Jadikanlah pesantren sebagai lapangan untuk beribadah, mencari martotilah, dan bukan sebaliknya untuk mencari keuntungan pribadi. Anak-anakku santriwan kelas 6 yang saya cintai, kini anak-anakku kurelakan engkau pergi berjalan, dan kuikhlaskan engkau meninggalkan kami dan pesantrenmu dalam rangka mencari keridhaan ilahi. Semoga engkau mendapat tuntunan dan petunjuk Allah yang Maha Suci. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang saya cintai, sebagai wali santri anak-anakku kelas 6 yang akan pergi, kami sudah berusaha dengan sekuat tenaga dan sekian lamanya untuk menunaikan amanat bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami emban ini. Hanya inilah yang kami perbuat. Atas segala kekurangan kami yang dhaif ini, kami mohon maaf dengan sebanyak-banyaknya maaf dan seikhlas-ikhlasnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberi maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk memaafkan kami sebagai manusia biasa sudah berusaha sekuat tenaga, namun hanya Allah jualah yang menentukannya. Terus terang kami katakan, kami belum puas dengan hasil jerih payah kami ini dalam mendidik putra-putri bapak dan ibu-ibu semua, baik mental, spiritual, atau dari segi ilmiah. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan kami. Kepada Allah jualah kami memohon, merintih, dan meminta. Akhirnya kita semua senantiasa berdoa, semoga ilmu, amal, dan wujud pribadi anak-anak kita semua itu tetap bermanfaat bagi masyarakat, menjadi amal jariah dengan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiran billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin wal hadirat, alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir Dr. Husnan B. Panani MA, staf ahli Kementerian Agama Republik Indonesia, yang insya Allah akan memberikan pembekalan kepada